Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, di awal pertemuan kita akan membahas topik persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Di mana a tidak boleh sama dengan 0, a, b, c adalah anggota bilangan real. Nah, akar-akarnya atau solusinya disebutlah dengan x1 dan x2. Nah, ada beberapa cakupan yang akan kita bahas tentang persamaan kuadrat. Yaitu yang pertama, rumus jumlah, kali, dan selisih akar-akar. Yang kedua, homogenitas akar-akar. Yang ketiga, jenis akar-akar. Dan yang keempat adalah menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, untuk lebih memahami tentang persamaan kuadrat, mari kita implementasikan ke dalam soal-soal dan pembahasan dari persamaan kuadrat. Soal nomor 1. Agar persamaan m kuadrat, x kuadrat, minus x kuadrat tambah x min 2 dikali dengan 2m sama dengan 3x kuadrat tambah 8 dapat disebut persamaan kuadrat, tentukanlah selang nilai m yang mungkin. Disebutkan bahwa ada persamaan m kuadrat x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah x minus 2 dikali dengan 2m sama dengan 3x kuadrat ditambah 8. Nah, ini akan kita sederhanakan. Kita buka dulu semua kurungnya menjadi m kuadrat x kuadrat dikurang 2mx kuadrat dikurang 2mx ditambah 4m dikurang 3x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Lalu kita akan kelompokkan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ya, m kuadrat dikurang 2m dikurang 3x kuadrat. Ya, ini menjadi yang kita sebut dengan koefisien a. Kemudian dikurang 2mx. Ini yang kita sebut dengan koefisien b. Ditambah 4m dikurang 8 disebut dengan koefisien c. Nah, akhirnya sesuai dengan syarat persamaan kuadrat bahwa koefisien a tidak sama dengan 0, kita akan dapatkan m kuadrat min 2m dikurang 3 tidak boleh sama dengan 0 dengan pemaktoran m minus 3 dikali m plus 1 tidak sama dengan 0 sehingga didapat m-nya tidak sama dengan min 1 atau m-nya tidak sama dengan 3. Nah, jika kita tuangkan dalam garis bilangan, ini minus 1, ini 3, tidak sama dengan 3, berarti ke arah kanan dan ke arah kiri. Hal yang sama untuk tidak sama dengan min 1. Sehingga jika dibuat dalam bentuk pertidaksamaan, diperolehlah m-nya kurang dari min 1, atau di antara min 1 sampai 3, atau lebih dari 3. Maka jawabannya memenuhi adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. M dan N, bilangan real tak 0, merupakan solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah mx tambah n sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari m kuadrat min 2n? Nah, kita tuliskan. Tadi soalnya disebutkan adalah persamaan kuadrat x kuadrat tambah mx ditambah n sama dengan 0 mempunyai akar-akar m dan n. Ingat, nilai m dan n di sini sama. Nah, dari sini kita akan gunakan rumus jumlah dan rumus kali akar-akar, di mana rumus jumlah m tambah n itu sama dengan minus m, di mana rumusnya adalah minus b per a. Ini kita sebut dengan persamaan pertama. Lalu m kali n
itu sama dengan N, karena rumusnya adalah C per A, persamaan kedua. Jika kita bagi dengan N, diperolehlah M-nya sama dengan 1. Nah, ini akan kita masukkan ke persamaan pertama, menjadi 1 ditambah N sama dengan minus 1, didapatlah N-nya sama dengan minus 2. Sehingga pertanyaannya, berapakah nilai M kuadrat min 2N? Didapat sama dengan 1 dikurang 2 kali min 2, hasilnya 5. Oleh karena itu jawabannya opsi B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Soal nomor 3 dinyatakan alpha and beta are roots of square equation x square plus 3x plus k minus 13 equal 0 if alpha square minus beta square equal 21, so the value of k equal bla 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 bla. Disebutkan soal nomor 3, ada suatu persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah k minus 13 sama dengan 0. Katanya disebutkan memiliki akar-akar alfa dan beta. Pada soal disebutkan bahwa alfa kuadrat kurang beta kuadrat sama dengan 21. Nah, ini kalau kita jabarkan adalah alfa minus beta dikali dengan alfa tambah beta sama dengan 21. Di sini tadi kita dapat alfa tambah betanya adalah minus B per A, tepatnya minus 3. Lalu alfa kali betanya sama dengan C per A, K minus 13. Kita masukkanlah nilai alfa tambah beta, yang nilainya sama dengan berapa? Minus 3. Lalu kita bagi dengan minus 3, diperoleh alfa minus beta sama dengan minus 7. Nah, agar kita terhindar dari bentuk akar rumus selisih X1 minus X2, ya, maka ini kita konversi jadi bentuk alfa minus beta kuadrat sama dengan minus 7 kuadrat, di mana bentuk lain daripada alfa min beta kuadrat adalah alfa tambah beta kuadrat dikurang 4 kali alfa beta sama dengan 49. Nah, alfa tambah betanya minus 3, ini adalah minus 3 kuadrat berarti 9, kurang 4 alfa beta sama dengan 49. Didapatlah alfa kali betanya itu bernilai sama dengan minus 10. Alfa kali beta disebutkan K minus 13 sama dengan minus 10, sehingga kita mendapatkan nilai K yang dicari adalah sama dengan 3. Opsi pilihan yang tepat adalah C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Jenis akar-akar yang dimiliki persamaan kuadrat x kuadrat min 3px tambah 2p kuadrat min 1 sama dengan 0. Dengan p adalah bilangan real. A adalah titik-titik. Soal nomor 4 disebutkan tadi bahwa ada persamaan kuadrat x kuadrat min 3px ditambah 2p kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Dengan p adalah anggota bilangan real. Nah, untuk menentukan jenis akar, kita tinjau nilai diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, tinggal kita masukkan bahwa B kuadratnya adalah 9, B kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2P kuadrat min 1. Nah, itulah nilai diskriminannya. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 9P kuadrat kurang 8P kuadrat ditambah 4. Hasilnya P kuadrat ditambah 4. Nah, jangan lupa kita mengetahui bahwa yang namanya P kuadrat itu pastilah bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Artinya bahwa diskriminannya sudah pasti lebih besar sama dengan 4. Ya, lebih besar atau sama dengan 4. Nah, jenis akar-akar apabila D lebih besar daripada 0, disebutlah dia adalah memiliki dua akar real dan berbeda. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi D.
soal yang kelima. Sistem persamaan kuadrat berikut. A tambah 2x kuadrat minus 6x minus dalam kurung 4 min C sama dengan 0. Dan yang kedua, 2b min 1 kali x kuadrat tambah ax minus dalam kurung b tambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya akan saling berkebalikan, satu sama lain. Pertanyaannya, berapakah nilai dari a tambah b tambah c? Kalau disebutkan ada dua persamaan kuadrat ya. Ada dua persamaan kuadrat. Dikurang 6x, dikurang 4 minus c sama dengan 0. Nah, ini dengan 2b min 1 x kuadrat tambah ax minus b tambah 1 sama dengan 0. Mereka akarnya saling berkebalikan, akar-akarnya. Nah, apabila ini akar-akarnya x1 dan x2, maka yang disebut dengan kebalikan ini adalah 1 per x1 dan 1 per x2. Nah, jadi teori mudahnya apabila terjadi dua persamaan kuadrat yang saling berkebalikan, maka dapat dipastikan bahwa kita change tempatnya salah satu saja. Artinya kalau ini kita tukar kemari, ya koefisien C ke A ke C, maka akan sama dengan persamaan kuadrat di atas. Jadi kita akan dapat bahwa ini minus B tambah 1 X kuadrat ditambah AX ditambah 2B min 1. Nah, supaya di sini sama persis tandanya, ini harus kita kali minus. Berarti menjadi B tambah 1x kuadrat minus ax minus 2b min 1 akan sama dengan persamaan kuadrat a tambah 2x kuadrat minus 6x minus 4 min c. Didapat bahwa ini ya, minus a sama dengan minus 6, berarti a nya sama dengan 6. Yang kedua, bahwa B tambah 1 senilai dengan A tambah 2. A nya bernilai 6, berarti B tambah 1 sama dengan 8, B nya sama dengan 7. Dan terakhir adalah minus 2B min 1 senilai dengan minus 4 min C. Anda minusnya bisa kita coret, masukkan nilai B 14 dikurang 1 13 sama dengan 4 dikurang C, didapat C nya sama dengan minus 9. Artinya, berapakah nilai A tambah B tambah C itu sama dengan 6 tambah 7 kurang 9, diperoleh hasilnya 4. Sehingga opsi pilihannya yang benar adalah opsi A. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada hari ini adalah, jadikan belajar dalam hidupmu sebagai kebiasaan hidup yang menyenangkan.